modal ini kan untuk usaha penyewaan lapangan futsalnya dia. Kalau buat lapangan futsal dia ngapain kasnya kredit? Kasnya kan nggak berkurang, harusnya kasnya debit. Nah, makanya jawabannya itu A, karena benar kas debit dan modal Tuan Bernardes. Kenapa dia kredit di sini? Kalau kalian bingung, jadi itu gini. Nih, sekarang aku jelasin ya. Jadi cara ngingetnya itu ada H, U, M, P, B. Debit, kredit. Plus, debit, kredit. Plus minus, debit, kredit, 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 debit, kredit. Nah, jadi H ini harta, U ini utang, M ini modal, P itu pendapatan, B itu beban. Nah, ini ada plus minus kan. Nah, jadi maksud plus minus itu kalau misalnya harta bertambah, dia bakal di debit. Tapi kalau harta berkurang, dia akan di kredit. Nah, kalau utang bertambah, dia bakal masuk kredit. Sedangkan kalau utang berkurang, dia bakal di debit. Gitu aja. Itu penjelasan umumnya ya. Nah, makanya kenapa modal di sini, modalnya bertambah tapi di kredit. Karena kalau modal, dia bertambah di kredit. Gitu. Paham ya? Makanya dia jawabannya yang A. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Jadi, nomor 5. Berikut sebagian data dari CV Makmur Sejahtera. Perusahaan tidak memiliki pendapatan dan beban lain, maka jurnal penutup yang tepat adalah ini kan kita udah dapat sebagian datanya nih. Nah, terus di sini kita disuruh ngitung jurnal penutup. Ini jurnal penutup itu ini agak susah sih, jadi kalian coba sendiri, tapi aku coba jelasin ya. Nah, dalam ngitung jurnal penutup itu menutup 4 akun, yaitu pendapatan, beban, prive atau prive, sampai sekarang jujur aku belum tahu cara bacanya. Terus ada L/R, ini laba rugi. Nah, jadi pendapatan itu, kan kalian tahu nih, pendapatan kalau bertambah dia tuh kredit. Tapi kalau ditutup, pendapatan itu jadi debit ketika ditutup. Jadi tinggal ditulis saja sebenarnya. Kita kan tahu pendapatan ini sebesar 102.550.000. Jadi tinggal kita tulis pendapatannya dia 102.550.000. Terus ikhtisar laba ruginya sama 102.550.000. Nah, udah kan tuh kita udah tahu pendapatannya. Nah, terus lanjut nih. Kita cari buat beban. Jadi ini kita perlu pakai diagram itu price. Terus ini beban tuh debit. Tapi ketika dia ditutup, beban kan debit nih. Beban kalau bertambah. Nah, tapi ketika kita di jurnal penutup, beban itu jadi kredit. Kredit. Ikhtisar laba rugi. Kalau misalnya tinggal kita catat beban gajinya itu sebesar 49 juta. Terus beban sewa 55.570, beban listrik 13.080. Ini kok sinyalku nggak ngadet-ngadet kan ya? Kok ini merah ya? Enggak kok, Kak. Oke. Kalau gitu langsung kita lanjutin ya. Nah,
Beban gajinya kita udah tahu sebesar 49.720. Nah, terus buat beban sewa 55 juta. Beban sewanya dia 55.570. Terus terakhir beban listrik 13.080.000. Nah, terus gimana buat ngitung ikhtisar laba ruginya? Ikhtisar laba ruginya tinggal ditotalin aja. Total hari ini dia jadinya 118.370.000 ya. Ya. Jadi ikhtisar laba ruginya 118.370. Itu buat ikhtisar laba rugi beban. Nah, terus kita lanjut nih, kita cari price. Price itu uang yang diambil oleh pemilik pemilik perusahaan itu untuk kepentingan sendiri. Price itu kalau bertambah di debit. Tapi karena ini jurnal penutup, dia masuknya ke kredit gitu. Gimana caranya di price? Caranya di price itu gini, rumusnya itu modal akhir sama dengan modal awal plus minus pendapatan dikurangi beban kurangi P-nya tuh price. Jadi kayak maksudnya rumus pasti price itu nggak ada. Tapi buat nyari price itu kita pakai rumus modal akhir karena dia ada menggunakan price. Makanya kita pakai rumus ini. Nah, untuk modal akhirnya kita pakai ini. Ya, modal akhirnya kita pakai ini 172.610. Terus untuk modal awalnya kita pakai modal 1 Januari 2020. Jadi tinggal kita tulis aja nih, kita masukin. Modal akhir dia 172.690.000 dengan modal awalnya 189.720 dikurangi pendapatan dikurangi beban. Jadi kan ini ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, terus ada beban ini, ntar tinggal dijumlah semua, dikurangin sama beban ini. Nanti gitu aja ya untuk pendapatan dikurangi beban. Nah, terus dia hasilnya 12.320.000 dikurangi P kan kita masih nggak tahu price ya. Ya udah kayak gini, semua yang masih angka kita pindahin ke sini. Dia jadinya min 4.710.000. Nah, terus ada min P. Ya udah deh, jadi kita tahu price kan hasilnya 4.710.000. Nah, kalau kita udah tahu price segini, jadi tinggal ngitungnya modal besar 4.710.000, price sebesar 4.710.000. Gitu deh. Jawabannya. Kita sekarang liatin aku liatin deh opsinya kenapa yang sisanya tuh salah. Karena di sini tuh perusahaan tidak memiliki pendapatan dan beban lain. Tidak memiliki pendapatan dan beban lain, maka jurnal penutup yang tepat adalah, jadi sebenarnya sisanya tuh nggak perlu dihitung lagi karena nggak ada pendapatan atau beban baru gitu loh. Makanya yang tinggal kita hitung tinggal modal sama PF aja. Jadi kalau misalnya kalian dapat soal nih, tidak memiliki pendapatan dan beban lain, jadi dia nggak ngitung lagi untuk pendapatan dan beban lain, jadi kalian jawabannya nggak mungkin menyesuaikan pendapatan jasa, beban gaji sewa listrik itu nggak mungkin disesuaikan lagi. Kalau yang terakhir ini salah, kenapa? Karena ikhtisar laba rugi itu nggak ditulis di jurnal penutup. Tuh yang kita modal sama price. Bingung ya? Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau bingung mau nanya apa?
Kalau misalnya nggak ada, aku lanjut ya. Ntar kalau kalian kayak malu nanya di sini, kayak chat aja kok, santai. Lanjut ya, nomor 6. Diketahui pada tanggal 1 Januari 2018, PT Sineguard memiliki harta sebesar 200 juta. Harta 200 juta dan utang 80 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018, ini ingat ya, 1 Januari, terus ini 31 Desember. Harta PT Sineguard bertambah 40 juta dan hutangnya berkurang 15 juta. Maka jumlah modal PT Sineguard pada tanggal 31 Desember ini jadi langsung aku jelasin. Kan kita udah inget nih, rumus persamaan dasar akuntansi itu adalah H sama dengan U ditambah M. Tinggal kita gini aja nih, hartanya awalnya 200 juta, terus bertambah 40 juta nih hartanya kan. Jadi kita lihat lagi, 200 ditambah 40. Nah, terus ada utang sama modal. Utangnya di awal kita tahu dia 80 juta. Nah, terus dia tuh berkurang, utangnya berkurang 15 juta kan. Udah, berarti tinggal kita tulis di sini, 80 dikurangi 15 tambah modal. Karena di sini kita disuruh nyari modal ya. Nah, 240 sama dengan 65 ditambah modal. Udah deh, 65 kita bawa ke sini, jadi 240 min 65 sama dengan modal. Itu jadi modalnya sebesar 175. Itu modal. Makanya kayak ini harus diingat banget ya, harta sama dengan utang tambah modal. Emang kesana kayak sepele, kayak ya lah pasti inget gak sih? Tapi temanku ada, dia lupa persamaan dasar ini pas UTBK, jadi dia kayak bingung. Kayak kalian ingat aja harta sama dengan utang tambah modal. Terus cara nyari utangnya tinggal M-nya dipindahin ke sini, kalau nyari modal jadinya utangnya pindahin ke sini, gitu aja. Lanjut ya, buat nomor 7. Berikut yang termasuk fungsi informasi akuntansi bagi pihak eksternal, jadi bukan pihak dari dalam perusahaan. Aku jelasin satu-satu opsinya. Yang pertama, menentukan keputusan yang diambil untuk mengembangkan perusahaan. Ini yang pertama jelas sudah salah ya, karena untuk apa pihak eksternal menentukan keputusan gitu? Karena dia kan pihak luar, dia nggak ada hubungannya. Hanya yang satu salah. Yang dua, menentukan keputusan untuk investasi di perusahaan tersebut ini benar, karena dia keputusan investasi itu penting. Dia kayak pihak luar kan investor, itu kan maksudnya ke pihak eksternal. Jadi dia perlu sistem informasi akuntansinya untuk menentukan apakah perusahaan ini layak dilakukan investasi gitu. Kayaknya nah kayak nomor 2 ini benar. Lanjut nomor 3, menentukan pengelolaan keuangan perusahaan. Ini salah, karena untuk apa pihak eksternal ngurusin pengelolaan keuangan perusahaan? Nggak ada hubungannya, bukan urusan dia. Yang terakhir, menentukan keputusan memberi kredit, ini benar. Maksudnya kayak kreditur kalau misalnya dia mau ngasih kayak kredit ke satu perusahaan, harus yakin dong ini kira-kira perusahaannya bakal berkembang nggak ya, apakah uang gue bakal dibalikin nggak ya. Makanya yang 4 ini benar. Jadi jawabannya 2 sama 4. Jawabannya cek. Di halaman ini ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke halaman selanjutnya? Nggak ada, Kak. Udah. Oke, kalau misalnya nggak ada, aku lanjut ya. Ini nomor 8. Nomor 8, pernyataan di bawah ini yang benar adalah kecuali gini. Kan ditanya kecuali jadi apa? Ini kita cek aja langsung opsinya satu-satu ya. Yang pertama, opsi A. Pendapatan dibayar di muka adalah akun real dan bertambah di sisi kredit. Ini kita ingetin lagi yang tadi, yang K, U, M, P, B. Yes. Nah, kan ditanya, dibilangnya pendapatan dibayar di muka adalah akun real dan bertambah di sisi kredit. Ini benar ya, pendapatan dia kalau bertambah di sisi kredit. Gitu. Dan dia itu akun real, jadi P sama B itu real, HUM ini nominal.
Gitu. Makanya nomor 1 ini benar. Jadi pendapatan di akun real benar, terus